Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-16 dari Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Bab yang ke-16 adalah Babul Fitnati Minal Masyriq, bab tentang fitnah, kekacauan, huru-hara di timur, dari timur, min haitsu yatlu'u qarnas syaitan, yaitu dari tempat di mana dua tanduk syaitan terbit. Nanti kita bahas hadisnya. Baik, hadis nomor 1840. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilun al-masyriq, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi menghadap ke arah timur. Yaqul, sambil bersabda, ala, ketahuilah, innal fitnata hahuna, sungguh fitnah itu di sini, yakni di arah timur. Itu Nabi tunjuk ke timur. Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, yaitu dari mana tanduk syaitan itu terbit. Baik, yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan, yakni yang muttafaq alaih tentang ini, satu hadis tadi. Nanti kalau kita lihat di Sahih Bukhari itu ada beberapa lafadz, di antaranya tadi itu, bahwa fitnah itu nanti terjadi di sana, di sebelah timur, di mana dua tanduk syaitan itu terbit. Kalau di riwayat Bukhari yang lain, yaitu Ibnu Umar katakan, zakaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa, Nabi pernah berdoa lah itu, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkailah buat kami Syam kami. Waktu itu Syam belum ditaklukkan, tapi Nabi berdoa begitu, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkailah buat kita Yaman kami. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa fi najdina, dan juga Najd kita. Qal, Nabi tetap berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, wa fi najdina, dan di Najd kita. Dan kata Ibnu Umar, fa'adhunnuhu qala fi tsalitsah, yang ketiga kalinya Nabi katakan, Nabi jawab, hunaka az-zalazil, di sana terjadi az-zalazil. Kalau zalzalah itu kegoncangan, bisa yang dimaksud gempa, bisa juga kekacauan itu. Az-zalazil wal fitan, dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan, dan disitulah apa, terbit qarnus syaitan, tanduk syaitan. Nah, apa yang dimaksud dengan qarnus syaitan? Itu nanti banyak tafsiran di antara para ulama. Baik, di antaranya bahwa di situ
terbit dua tanduk syaiton. Ini kalau di hadis yang lain, Nabi kan larang ya Pak, sholat ketika matahari sedang terbit. Itu matahari itu terbit di dua tanduk setan. Nah di sini tafsirannya macam-macam. Ada yang katakan jadi setan atau iblis berada di sana itu, ketika terbit, biar penyembah matahari itu menyembah ke iblis. Jadi yang sesungguhnya yang mereka sembah adalah iblis gitu. Nah, jadi yang pertama inna syaiton, sesungguhnya setan itu meletakkan tanduknya ketika matahari terbit inda tulu'iha liyaqa'a sujudu abadatiha lahu, supaya sujud para penyembahnya itu yang sungguhnya adalah menyembah syaitan. Lalu ada juga yang tafsirkan yang lain, begitu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dan ada lagi yang katakan kana ahlul masyriq yauma idzin ahlu kufrin. Kenapa Nabi katakan di sebelah timur, di mana matahari di mana dua tanduk setan muncul? Pada waktu itu penduduk sebelah timur adalah orang-orang kafir. Maka Nabi katakan fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal fitnata takunu min tilkan nahiyah, bahwa fitnah nanti kekacauan adanya di sana di sebelah timur. Kalau Nabi di Madinah nunjuk ke timur, mana ini? Nah, maka disitu menimbulkan beberapa tafsiran. Ada yang dimaksud itu adalah Irak. Nah, kalau secara bahasa Najdun itu semua tempat yang tinggi itu Najd. Cuma kadang-kadang yang dimaksud Najd ya dari Mekah ke timur dan daerah-daerah situ kan disebut Najd itu. Kemudian fakana kama akhbar. Nah, kalau yang dimaksud itu bahwa itu sebagaimana nanti akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalul fitnati kana min kibalil masyriq, dan pertama kali nanti terjadi kekacauan itu di sebelah timur. Fakana dzalika sababan lil firqati bainal muslimin, maka itu menjadi sebab perpecahan di antara umat Islam. Wa dzalika mimma yuhibbu syaitan wa yafrahu bih, itu adalah sesuatu yang disukai syaitan dan setan girang karenanya. Begitu kata Ibnu Hajar. Wa kadzalikal bid'ah, demikian juga bid'ah nasya'at min tilkal jihah, nanti muncul dari daerah sana. Baik, kemudian ada lagi Al-Khattabi. Beliau katakan Najdun min jihatil masyriq wa man kana bil Madinah kana najduhu badiatul Iraq. Kalau pendapat beliau nih, kalau dia ada di Madinah, mana yang mereka sebut Najdnya itu adalah wilayah Irak gitu. Wa nawahiha, dan sekitarnya. Wa hiya masyriqu ahlil Madinah, itu masyriknya penduduk Madinah. Baik, jadi ada beberapa tafsiran tentang bahwa di sana nanti akan muncul dua tanduk syaitan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di doa tadi, Allahumma ya Allah, berkailah buat kami, barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Nah ini sebab kayak diisyaratkan oleh Rasul, nanti kekacauan itu datangnya dari Najd tadi yang Nabi, ketika Nabi ada sahabat usul Najd kita juga ya Rasul, Nabi tetap berdoa Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Itu yang ada di riwayat Bukhari. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Babnya adalah babu la taqumus sa'ah,
bab bahwa tidak tegak hari kiamat hatta ta'budu Daus dzal khulasah. Tidak akan berdiri hari kiamat hingga Bani Daus akan menyembah dzal khulasah. Tentang dzal khulasah ini sudah pernah kita kaji pada beberapa bab yang lalu, yaitu Ka'bahnya orang Yaman. Itu yang Nabi katakan, arehna, istirahatkan kita dengan dua Ka'bah ini. Jadi dulu penduduk kabilah Daus itu punya Ka'bah, itu dulunya tempat kahin, tempat dukun, dan mereka biasa mengelilingi rumah tadi, dan itu ada berhala-berhala. Nah, itu yang Nabi katakan, istirahatkan kami dengan, kok manusia disibukkan, ada dua Ka'bah, ada Ka'bah Yaman dan Ka'bah Syam. Yang mereka sebut Ka'bah Syam ya yang di Mekah. Dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu berangkat ke sana dan dengan beberapa sahabatnya, dan diratakan dengan tanah itu tempat kemusyrikan tersebut. Nah, kabilah Daus itu nanti yang menurunkan kabilah Bajilah. Nah, termasuk itu tadi sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Lalu Khath'am, kabilah Khath'am, Azad, suku Azad, Banul Harith bin Ka'ab, Jurhum, kabilah Jurhum. Dulu ketika kita mempelajari bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu menikah dengan seorang perempuan dari kabilah Jurhum, nanti Jurhum, kemudian dan lain-lain lah. Nah, itu disebut Bani Daus. Bani Daus ini ya kabilahnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan, la taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat hatta tattariba alayatu nisa'i Daus ala dzil khalasah. Hari kiamat tidak akan berdiri hingga Bani Daus punggung-punggung perempuan-perempuan dari Daus, yakni yataharrak gitulah Pak. Tattarib yakni bergerak-gerak, yakni berangkat menuju ke Dzul Khulasah atau akan mengelilingi Dzul Khulasah, yaitu seperti dulu di zaman jahiliyah. Wa Dzul Khulasah taghiyatu Daus. Dzul Khulasah itu taghiyahnya, berhalanya Daus, allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang mereka sembah di zaman jahiliyah. Jadi kalau di Ka'bah itu ada Hubal itu yang membawa ke Ka'bah Amr bin Luhai ketika dia merantau ke Syam. Dilihat ke orang-orang Syam pada sembah berhala. Kenapa kalian itu? Apa yang kalian lakukan? Oh, kami kalau minta hujan, minta ini itu minta ke berhala-berhala ini. Lalu nanti diturunkan hujan kepada kami. Kasih dong saya satu. Ya udah ambil. Nah, yang diberikan tuh Hubal. Nah, Hubal itu yang dibawa ke Mekah. Maka waktu perang tuh Abu Jahal katakan, Ali Hubal. Luhurkan nama Hubal. Jadi sembahyang mereka itu. Dan kalau di Dzul Khulasah, nah itu di patungnya nanti ada sama dengan orang-orang Mekah, ada anak-anak panah yang ditaruh di situ. Kalau mereka berundi, misalnya mau melakukan sesuatu yang besar, mau safar atau lainnya, mereka mengundi dengan al-azlam di situ. Kalau di Mekah dulu, kalau yang diambil itu nanti kata kerjakan di jalan. Kalau la taf'al nggak jadi. Kalau netral diulang lagi. Nah, orang-orang dari Bani Daus itu nanti juga akan biasanya juga begitu ke Dzul Khulasah tadi. Baik. Nah, ini sudah habis bersih, tapi nanti akan kembali lagi, mereka akan musyrik dan mempertuhan, menyembah kembali Dzul Khulasah.
Apa sudah sekarang? Belum. Tapi tanda-tandanya kayaknya sudah sudah ini ya. Sudah mulai kelihatan itu orang sudah sudah mulai jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ke-18, la taqumus sa'atu hatta yamurrar rajulu biqabrir rajul. Tidak berdiri hari kiamat hingga seorang lelaki melewati kubur seorang lelaki. Fayatamanna ayyakuna makanal mayyit. Maka dia ingin atau berangan-angan andai saja dia bisa menggantikan posisi si mayit tadi. Kenapa dia sampai begitu? Minal bala, karena banyaknya bala, banyaknya ujian, banyaknya petaka. Nah, kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurrar rajulu biqabrir rajul. Tidak tegak hari kiamat hingga seorang lelaki melewati kubur lelaki lain. Fayaqul, lalu dia katakan, ya laitani makana, andai saja saya berada di atau menggantikan posisi orang tersebut. Malah di riwayat lain dilafadzkan, dijelaskan dia sampai guling-gulingan di kubur tadi, dia nangis, dia pengen menggantikan posisi si mayit tersebut. Nah, ini bukan karena apa, tapi karena banyaknya cobaan yang Allah berikan. Baik, saya lanjutkan dulu. Saya nggak berani tafsirkan macam-macam, takut salah ya. Sudah begini saja sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, dzus suwaiqatain minal habasyah, yaitu dzus suwaiqatain, orang yang memiliki dua betis yang pendek gitu. Nah, minal habasyah, dia dari Ethiopia. Siapa ini? Oh, Allah alam. Nabi katakan begitu. Nah, Bukhari meletakkan hadis ini pada bab babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas wasyahral haram, dan seterusnya. Allah, tentang firman Allah, yakni yang ada di surah Al-Maidah tuh, Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai al-baital haram, rumah haram, rumah suci, rumah yang dihormati, qiyamal linnas, sebagai tempat tinggal untuk manusia, yakni tempat ibadah untuk manusia, dan seterusnya. Maksudnya begini, kalau berdasarkan ayat ini, Ka'bah itu kan tempat yang aman. Tapi kok ada hadis yang katakan yukharribul Ka'bah dzus suwaiqatain minal habasyah. Kok bisa dihancurkan? Kalau di hadis yang sebelumnya itu Nabi katakan bahwa nanti akan ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, tapi nggak berhasil gitu. Wallahu alam itu apa yang dimaksud itu. Kelompok ya apa yang ini atau yang lain itu. Yang yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Satu pasukan nanti akan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardh, ketika mereka berada di tempat yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, di situ kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, apakah nanti akan dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir? Yukhsafu bi awwalihim wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang biasa, bukan tentara, wa man laisa minhum, dan yang tidak termasuk golongan mereka.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsun ala niyatihim. Akan dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Lalu kalau di hadis ini Nabi katakan yukharrab, akan dihancurkan nanti Ka'bah. Kok bisa? Kan itu tempat yang aman. Nah, di sini para ulama ada yang artikan ya nanti setelah orang-orang beriman itu habis. Karena di hadis lain Nabi katakan bahwa la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga di muka bumi tidak lagi disebut Allah Allah. Atau ketika nanti ketika nanti Allah turunkan angin, maka tidak seorang mukmin pun yang di dalam hatinya ada iman sedikit saja, maka dia akan mati. Mungkin di saat itu nanti terjadi hal ini. Wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia yang jahat-jahat. Wa fihim taqumus sa'ah, dan di tengah-tengah mereka tegaklah hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat terjadi, itu yang ada di muka bumi adalah syirarun nas, manusia yang jahat-jahat. Baik, hadis berikutnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqun nasa bi'asah. Tidak akan berdiri hari kiamat, kata Rasul, hatta yakhruja, hingga keluar, rajulun min qahtan, seorang lelaki dari keturunan Qahtan. Jadi leluhur orang Arab dulu itu kan dari Qahtan. Yasuqun nasa bi'asah, dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini apa maksudnya? Ada di antara para ulama yang mengartikan maksudnya seorang raja. Jadi raja itu kan mengomando rakyatnya dengan tongkatnya, gitulah kalau dulu. Jadi nanti akan ada orang yang kekuasaannya luar biasa dari Bani Qahtan, seorang raja yang sangat berkuasa. Baru nanti tegak hari kiamat. Hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat, hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus sya'ru, hingga kamu memerangi satu kaum yang terumpah mereka terbuat dari bulu. Jadi kalau sekarang apa ini, bangsa apa ini yang sendalnya terbuat dari bulu, topinya juga begitu. Wallahu alam. Maka ada yang katakan mungkin orang Mongol, mungkin juga orang, wallahu alam. Karena Nabi cuma katakan begini saja. Wala taqumus sa'ah, dan tidak tegak hari kiamat, hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahum al-majannul mutaraqah. Jadi hingga kamu memerangi satu kaum yang wajah-wajah mereka seolah-olah adalah al-majan. Majan itu perisai yang terbuat dari kulit, al-mutaraqah yang dipukuli, digetok-getok itulah, digetok-getok. Nah, ini apa maksud juga wallahu alam, apa mungkin orang yang wajahnya lebar atau bagaimana, wallahu alam. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhlikun nasa hadzal hayyu min Quraisy. Nanti yang akan menghancurkan manusia ya ini suku ini dari Quraisy ini. Salah satu hayy dari Quraisy. Qalu, mereka bertanya, fama ta'muruna, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qal, Nabi katakan, lau annan nasa tazaluhum, andai saja manusia menghindari mereka. Wallahu alam juga ini apa yang dimaksud. Ada yang katakan ini sudah terjadi ini dulu ketika perpecahan di antara umat Islam, yang jadi pemimpinnya kan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian di hadis yang sebelumnya, di bab sebelumnya kita kaji tempo hari, ketika terjadi hal seperti itu,
manusia yang paling selamat, yang paling menghindar dari perselisihan di antara umat Islam. Yang Nabi katakan yang berjalan lebih baik dari yang berlari, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Nah, itu para ulama artikan yang paling tidak ikut campur dalam urusan tadi, itulah yang lebih baik. Kecuali kalau kasusnya adalah sebagaimana yang ada dalam surah Al-Hujurat itu, yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, maka jika ada dua kelompok di antara orang-orang mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma, adakan islah di antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, lalu kalau yang satu kelompok berbuat zalim atau melampaui batas terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang zalim ini, hatta tafi'a ila amrillah, hingga dia kembali kepada agama Allah. Fa in fa'at, kalau sudah mau kembali ya, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka adakan islah di antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah, dan seterusnya. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halaka Kisra binasa, tsumma la yakunu Kisra ba'dah, kemudian tidak akan muncul Kisra sesudahnya. Nah, itu yang surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada Kisra. Nabi suruh Abdullah bin Hudzafah untuk membawa surat tadi. Surat itu diterima, tidak dibaca, dirobek-robek saja, dilempar. Ketika berita itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi katakan, sayumazziqullahu mulkahu kulla mumazzaq, Allah akan robek-robek kerajaannya sehancur-hancurnya. Ya, ternyata nggak lama setelah itu dia terbunuh, yang membunuh anaknya sendiri. Nah, disitulah mulai awal kehancuran Kisra. Setelah Kisra itu binasa, tidak akan ada lagi Kisra sesudahnya. Ya, sekarang sudah tidak ada kan. Kisra itu gelar untuk penguasa Persia. Kalau Romawi kan Kaisar. Kalau penguasa Mesir dulu ya Faraon. Kemudian penguasa Himyar Tuba. Jadi itu gelar-gelar mereka lah. Nah, setelah Kisra binasa, tidak ada lagi Kisra sesudahnya. Wa qaisarun la yahlikanna, dan kaisar juga akan binasa. Tsumma la yakunu qaisar ba'dah, kemudian tidak ada kaisar sesudahnya. Wala tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah, simpanan harta benda mereka akan dibagikan di jalan Allah, karena mereka ditaklukkan oleh umat Islam dan rampasan perangnya digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, ini pemberitahuan Rasul tentang sesuatu yang belum terjadi. Jadi itu salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW, dan terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadits Jabir ibni Samurah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Kalau Kisra sudah binasa, tidak ada Kisra sepeninggalnya. Wa idza halaka Qaisar fala Qaisara ba'dah, dan kalau Kaisar meninggal atau binasa, kalau Kaisar binasa, fala Qaisara ba'dah, tidak ada Kaisar sesudahnya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, harta benda mereka akan diinfakkan di jalan Allah. Hadis berikutnya,
Hadits Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuqatilukumul yahud. Nanti kamu akan diperangi oleh Yahudi. Nah, perang yang kapan ini? Apa yang sekarang tuh yang nanti? Wallahu alam. Pokoknya Nabi katakan begini, nanti kamu akan diperangi oleh Yahudi. Fatusallituna alaihim. Lalu kamu akan menguasai atau akan menang terhadap mereka. Tsumma yaqulul hajar. Kemudian batu akan katakan, ya muslim hadza yahudi warai. Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, faktulhu, bunuhlah dia. Jadi di lafaz yang lain itu lebih jelas. Setiap ada pohon, ada batu, di mana Yahudi bersembunyi, dia akan katakan, ay muslim hadza Yahudi. Nih di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali illal gharqat, kecuali pohon gharqat, karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Rupanya Yahudi percaya juga ya sama hadis tadi. Jadi kabarnya di Israel sana juga orang sudah mulai pada menanam gharqat. Begitu wallahu alam tentang dalam berita tadi. Ya yang semuanya percaya orang Yahudi itu percaya dengan apa yang dikatakan Rasul. Contohnya ketika orang-orang Islam atau para sahabat bersin lalu baca alhamdulillah, itu Yahudi kan Nabi katakan yarhamukallah. Si Yahudi ngiri yang sesungguhnya Nabi doakan yarhamukallah. Jadi kalau lewat depan Rasul sengaja dibikin bersin, wallahu alam apa hidungnya dikilik-kilik gitu ya. Begitu bersin alhamdulillah, maksudnya biar Nabi mengatakan yarhamukallah. Ternyata Nabi katakan yahdikumullah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Jadi sesungguhnya percayalah kayak Sofiyah binti Huyai itu cerita, aku ini dulu anak perempuan yang paling dicintai oleh bapakku dan pamanku. Begitu Rasul datang ke Madinah, mereka merengut dan katakan, ayo kita lihat, jangan-jangan benar lagi yang datang itu seorang nabi. Jadi kalau yang lain-lain pada bersuka cita karena yang datang itu benar-benar seorang nabi, yang Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi ini justru takut, khawatir kalau yang datang itu benar-benar Yahudi. Lalu datang dua orang ini untuk lihat Rasul. Pulang, kata Sofiyah merengut, aku dicuekin oleh bapak dan pamanku. Tuh kan benar nabi kan ya. Jadi benar, mereka begitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu bahwa itu adalah benar-benar Nabi yang dijanjikan. Nah, maka di Quran Allah katakan, wa kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau begitu lihat juga langsung tahu benar nih Nabi yang dijanjikan. Nah, Abdullah bin Salam itu Yahudi yang masuk ke Islam. Jadi jaranglah Yahudi yang masuk ke Islam. Ditanya oleh Abu Bakar, apa benar engkau mengenali Rasul seperti mengenali anak-anak kalian sendiri? Naam bal aktsar. Ya bahkan lebih dari itu. Begitu lihat juga langsung benar nih Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang semuanya mereka percaya. Cuma kesombongan, kedengkian mereka itulah yang menghalang-halangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan. Dan hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min 3 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Rasul, hingga dibangkitkan atau akan keluarlah, akan ditampakkan dajjalun, para dajjal. Dajjal yang dimaksud bukan dajjal yang ada di hadis yang lain, enggak. Dajjal itu orang yang bohong, yang menutupi kebenaran dengan kebatilan. Jadi dajjal artinya kadzab, tukang bohong.
Jadi benar juga ya kalau kang bohong, dajjal loh, karena kang bohong. Diperjelas lagi kadzabun, pembohong. Qariban min 30, yang hampir mencapai 30. Apa di antara kebohongan mereka? Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi dajjal-dajjal itu ngaku sebagai Rasul. Untung lafaz hadisnya bukan dianggap sebagai seorang Rasul gitu ya. Udah. Jadi kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku dia adalah Rasulullah. Ini udah berapa orang yang ngaku jadi nabi sesudah Rasulullah SAW? Banyak ya. Mirza Ghulam Ahmad ngaku jadi nabi. Musaddiq yang tempo hari. Banyaklah apa nabi-nabi. Kalau di zaman Nabi ya Musailamah Al-Kadzab tuh yang ngaku jadi nabi. Semua ngaku jadi nabi, tapi jumlahnya nanti hampir 30. Kalau sudah hampir 30, nah itu nanti akan tegak hari kiamat. Sampai begitu ya, pengen dihormati orang sampai ngaku dirinya sebagai nabi. Rasul itu khatamun nabiyyin. Khatam. Kalau orang Ahmadiyah katakan khatam itu penghias atau hiasan. Itu kan cincin hiasan. Jadi Muhammad Rasulullah itu hiasan para nabi. Jadi nabi yang terbaik gitu kata mereka. Ya emang bukan orang Arab, nggak paham bahasa Arab. Kalau cincin dalam bahasa Arab kan khatam. Kenapa dinamakan khatam? Itu bukan karena fungsinya sebagai perhiasan. Perhiasan kan zinah. Dinamakan khatam karena dia fungsinya jadi segel atau ring. Khatam. Jadi khatamallahu ala qulubihim, khatam artinya mensegel, menutup, lak, patri, udah tutup. Allah tutup hati mereka, yakni udah penuh, udah ditutup, nggak bisa masuk. Yang lain khatamallah ala qulubi, itu makna khatam. Jadi kalau cincin ini dinamakan khatam karena dia ring gitu. Bukan karena dia sebagai perhiasan. Nah, Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena penutup para nabi, ya berarti la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak itu kelompok-kelompok yang eksklusif itu biasanya ngaku atau menganggap pimpinannya sebagai nabi. Baik, sampai di sini. Insya Allah nanti akan datang kita lanjutkan babu dzikri Ibni Sayyad. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita baca tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhalu. Ya, silakan. Ya, silakan. Betul. Sementara di hadis yang tadi yang Muslim akan memburu Yahudi sampai kemudian seperti pohon-pohon. Ya. Apa periodenya bergantian? Ya, berarti sebelum itu. Sebelum yang hatta la yuqal fil ardi Allah. Memang akhirnya itu ketika sudah tidak ada yang... Ya, sebab ketika Allah turunkan angin, semua yang beriman sedikit saja itu akan mati. Maka Nabi katakan wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia yang jahat-jahat. Ya, nggak ada yang benar ya. Dengan kata lain, selama masih ada orang yang menyembah Allah itu berarti belum terjadi kiamat. Cuma kita nggak tahu. Tahu Allah turunkan angin, mati semua yang beriman, bisa Allah. Cuma tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga banyak yang belum terjadi.
karena itu nggak usah sibuk memprediksi kapan hari kiamat. Orang Rasul saja tidak. Janganlah. Kayak itu saja ketika Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasul? Wa ma'adatta laha. Apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi ada yang lebih penting, yaitu bersiap-siap untuk menghadapi yaumul qiyamah. Ya, silakan. Ya. Oh, nanti kalau dulu di zaman Nabi Dzul Khulasah itu sudah dihancurkan oleh Jarir dan pasukannya lah itu. Jarir bin Abdillah, dia dari Bani Daus juga kan, dari Al-Bajali kan, dari Bani Bajil gitu. Itu Jarir bin Abdillah gitu. Akan kembali lagi. Ya, kata Rasul nanti kembali orang akan menyembah Dzul Khulasah tadi. Dia waktu itu masuk wilayah Yaman, nggak tahu sekarang apa, masuk Yaman apa Saudi, wallahu alam. Jadi upaya untuk menyaingi Ka'bah itu ada saja ya dari dulu ya. Di zaman Abraha pengen manusia tidak lagi ke Ka'bah tapi ke tempat ibadatnya. Karena dia dibuatkan tempat ibadah yang tinggi, hadiah dari rajanya yaitu Najasyi. Karena dia berhasil menaklukkan menggulingkan raja yang zalim itu di Himyar, kasih hadiah itu. Lama-lama dia pengen orang tidak ke Mekah tapi ke tempat ibadatnya. Terus berita ini sampai ke Mekah. Tokoh-tokoh Mekah marah, dia kirim seseorang yang bikin keonaran di tempat ibadahnya. Marah Abraha. Marah, dia datang dengan pasukan gajah. Nah, dihancurkan oleh Allah. Ashabul Fil tadi itu di tempat jemaah haji ambil batu di Muhassir, disitulah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Dzul Khulasah, hancur. Ada lagi nanti yang bukannya Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, tempat yang lain yang ditonjol-tonjolin. Semua tempat ibadah itu sama. Nabi katakan bahwa la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh syaddur rihal. Mengikat, mempersiapkan kendaraan, yakni sengaja jauh-jauh datang ke tempat-tempat ibadah dengan keyakinan pahalanya lebih besar, kecuali di 3 masjid aja. Al-Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Yang lain sama, mau Masjid Al-Manar, mau Masjid Demak, mau masjid mana sama aja, sama. Ya, tapi jangan dengan keyakinan yang salah tadi, bahwa kalau di masjid ini pahalanya lebih besar, kalau di sini lebih terkabul. Wah Allah, yang kayak begini nih, yang janganlah kita. Insya Allah begini, kalau dalam beragama itu semuanya kita kembalikan pada kitabullah wa sunnatu rasuli, insya Allah kita pinter, gak gampang dibohongi orang. Tapi kalau yang kita ini yang khurafat, nah gampang nanti dibodohi orang. Kembalikan saja semuanya kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, dan
ulama-ulama, fatwa ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama itu jasanya besar, mengajarkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan yang yang khurafat-khurafat lah, yang merujuk pada kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.